Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Malam. Saya di sini bakal memperkenalkan diri dulu kali ya. Nama saya Miftahul Fikri Hermawan, NRP saya 23 2017 04 asal saya dari jurusan Teknik Geodesi ITNS. Saya di sini bakal talk show di mata kuliah KKIG dengan rekan saya. Halo, nama saya Christian Nugroho, NRP 23 2017 014. Nah, seperti yang udah dijelasin tadi sama rekan saya, kali ini kita akan ngebahas SNI dan SKKNI. Nah, tapi SKKNI dan SNI ini khusus untuk pemetaan menggunakan GPS ya. Jadi nggak jauh-jauh tuh yang nanti namanya sampai IG dan lain-lain Nah, seperti itu. betul sekali Pak Kris. Dan di sini saya pengen menanyakan nih Pak Kris, kan kita di masa pandemi ini udah beberapa tahun ini, beberapa tahun baru setahun ya. Iya, Kan baru kita tuh setahun tapi kena gitu ya. iya, kena pandemi gitu kan. Apa sih yang Anda lakuin di masa pandemi ini, Pak Kris? Duh, kalau yang dilakuin sih banyak banget ya. Banyak kegiatan yang positif yang bisa kita lakuin. Contohnya itu kayak kita bisa belajar, entah itu dari buku, entah dari internet, entah dari jurnal, manapun itu. Pokoknya eh, terus main game juga gitu kan. Kalau misalkan capek baca buku atau apa. Ya, Nah, yang penting yang kita lakuin ini positif tuh, dan tidak mengganggu orang lain. Seperti itu sih yang selama ini saya lakukan di masa pandemi ini. Nah, kalau Pak Fikri ini, kalau di masa pandemi, kalau masa pandemi ini kan kita tuh butuh imun yang kuat ya. Kalau saya sih kebanyakan olahraga kayak futsal, badminton, lari pagi, main bersepeda aja gitu. Kalau untuk main game sih, kalau misalkan tidak ada tugas atau lain, main game. Kayak gitu sih, Pak Kris. Biar lebih sehat kan imun kita, minum vitamin, segala macam, pakai masker dengan benar gitu. yang penting mah kegiatan kita mah positif aja gitu ya, Ya, pokoknya selama pandemi mah. ingat Nah, kalau misalkan mau keluar pakai maskernya di masa pandemi ini kan ya. pokoknya kita harus menerapkan protokol kesehatan ya, biar kita ini selama masa pandemi ini tetap sehat dan fit gitu ya, Pak. Iya, betul. Lanjut aja kali ya kita ke materinya, Pak Kris. Oh, boleh banget. Nah, kan sudah kita omongkan ya dengan materi kita yang sekarang itu SNI dan SKKNI. Nah, saya di Mm-mm. sini ingin menanyakan, Pak Kris, kan teman-teman belum tahu nih SNI singkatan apa dan apa sih SNI itu? Tolong dijelaskan, Pak Kris. Jadi, SNI itu singkatan dari Standar Nasional Indonesia. Apa sih Standar Nasional Indonesia? Nah, Standar Nasional Indonesia ini adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. Nah, Ya, jadi buat teman yang kalau mau beli barang, pasti ini barang kalian beli ini itu memenuhi standar atau enggak. Jangan sampai beli barang yang enggak ada standarnya. Kayak gitu. nah, udah sih segitu ya penjelasan untuk SNI-nya ya. Iya, kalau SNI hanya seperti itu garis besarnya. Kalau SNI di bidang geodesi itu fungsinya apa sih, Pak Kris? Nah, salah satu SNI ini juga diterapkan nih di bidang geodesi. Nah, pemerintah kan menetapkan kebijakan satu peta untuk seluruh Indonesia. Nah, jadi peta yang digunakan ini harus memenuhi standar nasional Indonesia, biar petanya ini nggak beda-beda, alias Nah, sama, kayaknya seperti itu. oh seperti itu ya, biar nggak beda-beda kan ya. Ya, Kalau untuk SNI ada beberapa macam sih untuk geodesi ini. nah kalau dalam bidang geodesi ini ada SNI jaring kontrol vertikal dan sifat datar, dan yang kedua adalah SNI jaring kerangka kontrol horizontal. Jadi garis besarnya ada dua SNI di bidang geodesi ini. Kalau SNI yang jaring kontrol vertikal itu apa sih Pak Kris? Bisa dijelaskan? Nah, kalau yang
Jaring kontrol vertikal itu isinya klasifikasi, konvensi, spesifikasi teknis, dan pedoman teknis pelaksanaan. Jadi, berlaku secara nasional untuk pekerjaan pembangunan dan pengembangan jaring titik kontrol vertikal. Seperti itu. Oh, kalau untuk SNI jaring kerangka horizontal itu apa sih fungsinya? Nah, kalau yang horizontal mirip sama yang vertikal itu, isinya juga klasifikasi, konvensi. Nah, kedua SNI ini digunakan buat pembangunan dan pengembangan jaring titik kontrol gitu. Nah, kedua SNI ini dilengkapi oleh formulir ukur dan dimensi. Gitu. Gitu. Kalau jadi perbedaannya tuh apa sih SNI kerangka jaring vertikal dan horizontal ini? Nah, keduanya itu sama-sama penting karena kan ketika dalam pemetaan itu kita mengenal yang namanya vertikal dan horizontal, tegak dan melintang seperti itu. Nah, ini tuh penting gitu buat proses pembangunan ke depannya. Jadi ya hanya beda-beda sedikit saja, tapi keduanya tetap harus ada jaring kontrolnya. Oh gitu. Untuk SNI paling garis besar di geodesi segitu aja ya Pak Kris ya? Iya, kalau secara garis besarnya segitu aja, tapi kalau teman-teman masih penasaran, boleh kok Nah, nanya-nanya. nanya-nanya aja ya. Paling ntar kita jawab gitu. Kalau pas Pak Kris, ntar sama dosen kita tersayang. Iya, boleh juga nanya di kolom komen kalau masih penasaran apa sih SNI dalam geodesi, khususnya buat pemetaan penggunaan GPS itu. Nah, begitu. Paling sekarang kita lanjut ke SKKNI aja kali ya. Boleh banget. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih SKKN itu apa? Tapi Nah, kebanyakan biar pasti nggak tahu ya. Susah soalnya. apa sih SNI mah orang sering denger ya, tapi SKKNI itu baru denger ya kayak orang. Oh gitu ya Pak Kris. Kalau Hmm. SKKNI itu apa sih Pak Kris? SKKNI itu adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, isinya itu adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan keahlian, serta sifat kerja yang relevan terhadap tugas atau jabatan yang telah ditetapkan. Oh gitu ya SKKNI itu. Kalau misalkan SKKNI, apa sih isi SKKNI itu? Nah, isinya itu kumpulan unit kompetensi. Jadi di situ berbagai macam kompetensi itu ada SKKN itu. Setiap keahlian tuh pasti ada sertifikasinya. Kalau ada sertifikasinya. Contoh Mm-mm. sertifikasinya apa aja sih Pak Kris? Nah, sertifikasinya itu dalam bidang Geodesi. eh, geodesi itu ada survei terestris, ada fotogrametri, ada hidrografi, ada penginderaan jauh, terus ada SIG, ada kartografi, dan ada kewilayahan kayak Oh banyak gitu. banget ya bidangnya ya. Banyak banget, jadi luas banget nih sertifikasi dalam geodesi ini. Kan tadi menyebutkan ya Pak Kris ya, 7 bidang. Ada nggak sih yang mengatur undang-undangnya ini? Oh jelas ada dong, kan yang namanya sertifikasi ini tuh harus resmi gitu ya. Nah, BIG ini mengatur dalam Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 11 Tahun 2013 tentang sistem sertifikasi di bidang informasi geospasial. Pada pasal 3 yang mengatur sertifikasi pada tenaga profesional kayak gitu. Oh, jadi yang mengaturnya tuh BIG ya, Pak Kris? Nah, kalau untuk SKKNI yang bidang informasi geospasial itu diatur oleh BIG, tapi untuk secara kementerian nih luasnya itu diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan gitu. Oh, kalau misalkan untuk BIG itu apa sih Pak Kris? Tolong jelaskan lagi gitu. Nah, BIG itu adalah Badan Informasi Geospasial yang hanya jadi kan pemerintah itu mengeluarkan kebijakan satu peta. Nah, jadi organisasi atau lembaga yang boleh mengeluarkan peta itu hanya BIG kalau di Indonesia kayak gitu.
Jadi Oh, peta tuh BG. jadi standar peta ada di BG pokoknya ya. Ya, Nah, semua harus ikut standar BG. nah, makanya kalau misalkan ada informasi di mana ya, di sosial media, banyak banyak baca gitu untuk apa ya, Kris? Untuk memperluas informasi. Iya, tapi harus disaring karena nggak semua informasi itu benar yang ada di sosial media itu. Paling segitu ya pembahasan kita tentang SNI, SKKNI ini gitu kan ya. Oh iya, Apakah boleh, ada boleh. tambahan nggak sih Pak Kris? Kalau dari saya sih cukup. Kalau masih ada teman-teman yang masih penasaran nih sama SNI itu apa, SKKNI itu apa, terus bidang informasi geospasial itu apa, boleh aja tanya-tanya di kolom komen nanti. Nah, Tuh, paling kayak gitu ya, paling tanya lagi aja gitu di kolom komen. Dan untuk boleh. kalian Ya, yang tidak Pak. mengerti, Kalau ada waktu pasti dijawab ya. ya gitu sih. Paling segitu pembahasan kita tentang SNI dan SKKNI ini. Mohon maaf dari kita kurang jelas membacakan dan materinya. Mohon maaf. Apakah ada tambahan Pak Kris? Kalau dari saya tidak ada, dan buat penonton kita ini, jaga kesehatan, terus patuhi protokol biar nanti habis pandemi kita bisa ketemu dan sharing secara langsung gitu ya. Nah, lebih enak kali ya, lebih enjoy gitu. Kan semoga gitu kan banyak-banyak berdoa untuk segera offline dan masa pandemi ini dan corona ini segera selesai gitu. Banyak-banyak Amin. olahraga biar imunnya kuat dan banyak minum vitamin juga. Sekian, terima kasih dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys.